pengabdian dosen Universitas Samadana. Kebetulan kemarin sudah minta izin kepada Pak Kino untuk kerjasama untuk melakukan pengabdian masyarakat. Di sini kita sifatnya sharing ya Bu ya, sharing. Jadi nanti mungkin kalau kami kan hanya tahu dari berdasarkan teori, nanti mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak itu bisa memberikan gambaran lain dari sisi masalah di lapangannya. Nanti insya Allah kalau memang bisa kami bantu. Kalau nanti yang bisa didiskusikan, kita bisa diskusikan di pertemuan ini. Hari ini kita akan mendengarkan mungkin ceramah atau diskusi yang disampaikan oleh Ibu Lestari Sukarniati dan Rosi Dwi Anita. Mungkin yang pertama ini bisa disampaikan oleh Mbak Rosi. Di sini akan menjelaskan mengenai daya saing melalui vintage dan produk halal. Jadi di sini kemarin ceritanya bahwa halal itu menjadi industri yang penting di Indonesia, khususnya untuk industri makanan. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rosi. Mungkin waktu dan tempat saya. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rosi Dwi Anita. Terima kasih sore hari ini sudah hadir di untuk kita sharing ilmu. Gitu. Kita tahu ya kalau produk halal itu sekarang banyak banget dicari, baik dari negara yang minoritas halal maupun yang mayoritas halal, tapi sekarang arahnya semuanya mencari makanan yang halal. Seperti Mbak Pia ini kan juga terkenal banget ya dari Jogja. Kalau kita ke Jogja mesti wah Pia nih lelehnya gitu. Nah sebelumnya kalau kita lihat potensi untuk makanan halal sendiri, karena Indonesia ini kan masuk di negara OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu, dari 2015 sampai 2019 itu untuk makanan itu meningkat sekali, apalagi makanan halal. Kemudian diproyeksikan sampai tahun 2025 bahwa makanan halal itu akan menjadi brandnya nih di Indonesia. Yang orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia akan carinya adalah makanan halal. Bahwa Indonesia itu pusatnya nih makanan halal seperti itu. Nah kalau di Jogja sendiri Bapak Ibu, ini ada pemetaan peta kuliner di kota Jogja. Mungkin ada beberapa brand yang terkenal seperti Rocket Chicken, terus juga Olive, itu ada gudeg Yujum. Nah itu kalau dari sini mungkin yang Mbak Pia ini belum begitu ini ya, belum begitu masuk di pemetaannya. Mungkin ke depan kalau memang sudah bersertifikat halal, memenuhi dari MUI dan sebagainya, mungkin bisa masuk ke sini juga. Kemudian halal ini kan kalau di Indonesia ini jadi program ya dari pemerintah, terutama untuk MUI. Nah kalau di Mbak Pia ini sudah bersertifikat halal belum ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kan udah ada brandnya, sudah bersertifikat halal, jadi tambah mantap nih buat penjualnya seperti itu. Nah kalau untuk model penjualannya sendiri, apakah di outlet yang Mbak Pia ini itu sudah menggunakan finansial teknologi seperti kris seperti itu? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi kan lebih dari tetap gitu ya. Oke. Untuk di Mbak Pia ini, apakah sudah menggunakan memanfaatkan teknologi untuk laporan keuangan seperti itu? Sudah ya. Sudah berarti siap ini banget ini, siap berdaya saing. Pembukuan. Pembukuannya masih manual atau Manual. Nanti mungkin bisa disampaikan. Tapi tetap ada pembukuannya. Belum pakai Memang masalahnya vintage ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kedepannya nih setelah kita berdiskusi seperti ini, mungkin pembukuannya mau arah ke yang lebih berteknologi. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatin yang namanya buku warung. Nah, nanti lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lestari tentang pelayanan prima usaha makanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Mas aja ya. Biasanya saya itu ya senang. Oke, kita sekarang akan membahas tentang pelayanan prima untuk usaha makan. Pelayanan prima itu apa toh? Nanti kita akan bahas. Nah, mungkin yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap perusahaan itu sebetulnya kalau pengen dapat keuntungan gede gitu ya, kemudian produknya itu dikenal dan akhirnya keuntungan besar, itu kan menciptakan kepuasan konsumen. Ya, itu yang. Nah, bagaimana menciptakan kepuasan konsumen itu caranya dengan memberikan pelayanan. Nah, mungkin contoh yang gampang itu gini Bu. Kalau kalau misalnya kita masuk ke bank, ya kan, kelihatan sekali bagaimana bank itu memberikan pelayanan kepada nasabahnya supaya nasabah itu puas. Mulai dari masuk pintunya dibukakan, terus mau apa ya, transaksi apa dengan sopan, satpamnya itu sopan gitu kan. Terus nanti kalau misalnya ada yang bingung, ini nanti silakan diisi, dijelaskan, ya toh. Kalau sudah nanti transaksi, kemudian ada ucapan terima kasih dari satpam maupun dari PLN. Itu salah satu contoh pelayanan prima. Kemudian kalau di Alfa, walaupun kadang-kadang saya ya agak di selamat datang, tapi wajahnya tapi itu sudah, maksudnya Alfa itu sudah mencoba melakukan itu, walaupun mungkin kadang mbaknya capek gitu ya, jadi mengucapkan itu hanya cuma kayak bahasa basi gitu ya. Ini salah satu, nanti kalau sudah selesai juga mengucapkan terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kadang kalau misalnya konsumen itu kan ya tadi pengennya kan dilayani dengan baik. Karena kalau dilayani dengan baik, nanti dia akan cerita ke 1, 2, 3 orang teman. Tapi kalau misalnya konsumen itu dikecewakan, ceritanya lebih ke dari 10 orang. Kalau kecewa itu lebih banyak informasi yang disebarkan. Tapi kalau puas itu kadang-kadang, makanya upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan bersama-sama dengan karyawan itu adalah bagaimana menciptakan kepuasan gitu ya kepada konsumennya, supaya konsumen datang lagi. Syukur-syukur nanti ngajak temannya. Nah, kalau untuk kepuasan di perusahaan konsumen di perusahaan yang seperti ini, makanan itu gimana ya? Nah, yang pertama adalah selain memberikan pelayanan yang baik, sopan gitu ya, itu kebersihan ya. Apalagi kita kan sudah dua tahun ini dihajar oleh corona itu merubah mindset orang. Orang itu sekarang merasa lebih safe, lebih aman kalau jajan itu dilayani oleh penjual yang pakai masker. Saya pernah waktu yang hampir selesai COVID itu mau beli bakso, terus pelayannya itu nggak pakai masker. Terus saya ngomong, Mas, kok nggak pakai masker, Mas? Malah dia ketawa-ketawa kayak menertawai saya gitu loh. Akhirnya saya beli tapi yang pakai masker. Dan saya cerita ke Mas, besok dalam kondisi ini begini. Nah, mungkin salah satu hal yang penting di dalam usaha makanan itu adalah tadi masker kayaknya tetap ya harus. Nah, kadang-kadang kalau beli makanan terus
sambil apa jualin gitu terus ngobrol-ngobrol. Pikiran saya itu kayak sampai kemana-mana gitu loh. Alangkah lebih baik untuk pakai masker. Terus yang kedua, tampilan fisik itu nggak semua konsumen itu sama, perlu kita layani. Apakah dia umum, apakah dia pokoknya ini adalah sumber pendapatan Anda. Gitu kan? Kalau banyak orang yang beli bakpia ini, perusahaannya besar, Anda juga perlu attitude, jadi menghargai pelanggan. Kemudian ability, kemampuan. Tahu karakteristiknya ini misalnya ini yang isi ini yang isi ini isi ini misalnya tahan sampai 2 hari misalnya. Anda harus memberikan penjelasan secara gamblang dan jujur. Jadi kalau memang hanya 2 hari misalnya, ya katakan 2 hari, jangan ini seminggu bisa kok ini ya. Ini kan saya pernah saya ada contoh lucu, saya tuh pernah beli tahu loh, pengen beli tahu, terus yang jual itu ini enak loh mbak, bikin enak, bikin tahunya itu awet seminggu nggak basi. Lah saya kan nggak saya dikirim malah nggak tahu kok seminggu nggak basi. Lah saya kan mikir aduh kenapa gitu. Padahal dia maunya kan ini payung dan payung. Iya nggak bagus gitu. Padahal itu ya potensi dari ketiga ojek online ini tinggi ya. Iya sebenarnya. Jadi juga yang malas beli pesanan. Iya kayak gitu kadang bosnya itu bilang Shopee-nya buka ya, ada yang mau beli, nanti kalau gitu tutup lagi. Dan biasanya kalau misalnya adminnya itu lebih dari konsentrasi, nanti kalau misalnya ada pesanan atau apa tuh responnya tuh lebih cepat juga kan. Oh banyak kan ini pesanannya apa yang bakpia ini atau misalnya yang Mina atau yang Iya, itu. Jadi kayak kecepatan respon dari si usaha terhadap si customer itu mempengaruhi apakah mereka itu bakal beli kita. Kayak lalu ya. Karena itu Bu, mungkin ya banyak orderan, terus ada yang enggak. Kita nggak tahu udah lama tumpuk jadinya kan nggak ada pesanan, kadang nggak disampaikan ke kita. Jadi kamu tahu orangnya udah datang mau ambil pesanan, nah kita kan bingung gitu loh. yang kita bagian produksi yang di lokasi kan bingung. Yang desainnya kayak gitu. Sama Bu. Bos utama ya Bu. Ada lagi? Mungkin kalau tidak ada lagi yang minta oh iya, absennya udah ada 2 ya? Dua. Oh 2. Oh iya ada. 2 pasti semakin Saya harus isi lagi. Semoga dengan branding ini nanti kan mbak yang live TikTok, hai guys gitu kan. Walaupun banyak. Sebenarnya kalau brandingnya tuh nggak cuma lewat sosial media. Jadi kebetulan bosnya itu kan temannya banyak teman kuliahnya apa. Jadi dari mulut ke mulut itu juga branding kan kayak gitu ya. Betul. Jadi banyak yang beli satu. Terus satu lagi kan kadang kalau bulan puasa itu tau kan kasih apa? Takjil. Itu kan juga kayak promosi gitu kan. Jadi ke mana ke Progo nanti yang beli itu dikasih ya, itu kan juga strategi promosinya juga gitu. Ke Mirota juga gitu, kita masih. Kalau bakpia ini udah ada sertifikat halalnya belum? Ada. Oh sudah ada. IRT ada, halal ada. Oh. makanannya sama gimana buat daya saingnya. Nah
Kalau makanannya kan sih udah halal ya. Ya. Nah, tapi bersertifikasi halal belum? Sudah. Oh, sudah. Mbak Pia yang udah. Iya ya udah. Yang bosnya dia manja. Nah, kalau makanan kayak ini ada susah ya Pak atau gimana? Hah? Kalau bersertifikasi halal? Ada ketentuan biasanya tempat harus. Oh. Ketentuan tempat biasanya. Banyak masih jadi kendala, semoga lebih besar ya. Pengen beli. Langsung terus. Ini kan kalau ngomongin soal produk halal nih kan, ini kan potensinya itu besar sekali. Apalagi di Jogja banyak wisatawan gitu. Apalagi tempatnya kan di Progo ya, banyak orang yang jual, banyak orang pembeli juga kesana kan. Nah jadinya jadi marketnya nih si pengunjung di Progonya. Nah itu harus dioptimalkan. Nah kalau biasanya promonya pakai apa? Promo penjualannya Nggak ada. nggak ada, belum ada nih. Banyak Banyak nggak bisa lewat. Sudah iklannya udah lanjutin ya. Promonya belum ya, kayak misalnya lewat media sosial seperti Instagram. martabak, cuma martabak doang. Cuma martabak. Apa ya? Tapi Yang apa ketoprak ya? toprak itu belum. Kenapa kok belum? Saya pernah nyobain kan tuh ketopraknya. Gak tahu bosnya. Nah, ini yang Mbak Mbak ini udah cantik-cantik kan, sering tacap-tacap gitu kan. Nah, manfaatkan media sosialnya. Punya TikTok kan? Punya. TikTok, punya Instagram, yang followersnya udah banyak beribu-ribu ini. Bisa tuh bikin video buat marketingnya, brandingnya dari minat grupnya. Misalnya bikin di TikTok, bikin video, ayo guys, di sini di Progo ini kita ada ini makanan ketoprak, nanti di review sama ini sendiri, namanya konten kreatornya sendiri ini udah cantik-cantik nih loh. Nah itu juga bisa strategi buat marketingnya. Itu buat benar apa besar dari kebersihannya udah ada. Nah tinggal gimana meningkatkan penjualannya dari media sosial, pemanfaatan media sosialnya. Nah kemudian juga sekarang kan zamannya cashless ya. Udah pada dipakai QRIS belum? Sudah sama. Nah itu mendukung sekali untuk fintechnya ya. Jadi kan orang kalau jajan, aku nggak bawa uang deh, tinggal tap aja kayak gitu. Nah itu lebih enak, lebih mendukung lagi. Nah terus kemudian untuk keuangannya gimana? Apakah nyatet pakai tangan? Masih pakai tangan. Nggak zaman, ya kan? Nggak zaman Pak, udahan Pak. Tapi lebih gampang itu. Ada lagi yang lebih gampang. Ada aplikasi namanya Buku Warung. Ada Buku Warung di sini. Ada Buku Warung, tampilannya seperti ini. Nanti kalau dari yang biasanya pembukuan kayak gitu, nah itu bisa pakai aplikasi ini. Cuman mungkin kalau pakai aplikasi ini lebih ini ya, handphone ya, gitu. Belum ngejamah semuanya. Jadi cuma kayak misalnya bagian ketoprak bagian ketoprak ya, cuman itu aja gitu loh. Jadi nggak bisa ada yang es kan, ada yang es terus SLR terus martabak, rutisan. Nah, ini jadi satu nggak pembukanya Pak? Beda. Beda-beda. Nah maka kalau pakai yang ini, pakai aplikasi ini biasanya cuma bisa satu-satu gitu. Nah ini juga bisa dimanfaatin buat yang biasanya bagian kasir atau yang melayani. Jadi nanti tinggal enak aja. Misalnya saya mau beli ketoprak satu, beda. Beli ketoprak pedes enggak? Kayak gitu. Kayak kita pesen di Gojek ada nopnya. Nah gitu. Nanti kalau ada kurang atau ada kurang pembayaran ataupun pemesanannya, kadang-kadang kan lupa kan kalau dicatat nanti pesennya 2 buatnya 3 gitu. Nah, gitu kan. Nah, gitu kan kadang kita selisih ya. Kalau dari usaha kan, wah ini nggak bisa nih, masa pesennya 2 buatnya 3, itu kan menghilangkan satu menu bahan baku gitu kan. Ketawa.
Nah, itu bisa diminimalisir Pak. Bisa pakai buku warung, bisa di App Store. Ya. Nah, untuk pelayanan prima ini menekankan pada keterampilan, kemudian sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dari mbak semua yang berhubungan langsung dengan konsumen. Walaupun pemilik, kemudian yang ada di belakang yang masak itu juga punya kewajiban itu, tapi kayaknya mbak ini punya peran yang paling besar. Nah, pengertian layanan prima itu apa? Sebenarnya pengertiannya adalah upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada konsumen sehingga konsumen itu merasa puas tidak hanya produknya, ininya bagiannya enak atau produknya atau tapi saya tidak hanya enak, tapi banyak hal yang menyertai itu. Nah, mengapa pelayanan prima itu penting? Yang pertama itu tadi menentukan misalnya keuntungan. Ketika konsumen itu merasa puas, dia akan datang lagi dan mungkin pesen lagi, mungkin ajak temannya, gitu ya, sehingga omset menjadi semakin besar, keuntungan juga semakin besar. Kemudian ini juga akan menentukan kemajuan usaha. Kemudian memenangkan persaingan. Kalau kita lihat sekarang itu kan usaha kuliner, usaha makanan, super banyak. Nah, bagaimana mbak sih yang frontliner itu bisa menggait? Ya, tugasnya itu. Karena persaingan itu semakin banyak. Kalau yang bisa menang, inovatif, yang bisa memberikan pelayanan terbaik itu ya, tapi kalau kita lihat kan usaha yang karena tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian contoh pelayanan excellent atau pelayanan prima di dalam perusahaan itu mungkin contoh yang gampang kita lihat itu misalnya di bank. Jadi kalau Anda masuk di bank itu kan kayak Anda itu dihormati karena dia masuk aja dan dibukakan, terus ada keperluan apa dan ditanya dengan sopan gitu. Contoh kemudian ada pelayanan prima yang agak-agak gimana gitu. Saya di Alfamart ketika buka itu selamat datang sambil dia gini santai-santainya ya. Tapi iya kita hargai karena dia sudah melakukan upaya untuk memberikan penghormatan lah gitu ya kepada pelanggan. Nah, ada beberapa konsep dasar pelayanan prima, yaitu yang pertama adalah Mbak sebagai orang yang ada di frontliner itu diharapkan memiliki attitude yang baik. Maksudnya sopan kepada konsumen, ya. Kemudian menghargai pelanggan. Apapun seperti apapun konsumen yang datang itu dihargai. Jangan ngomong ini kok penampilan enggak. Kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi kok orangnya gimana tapi duitnya banyak ya, gitu kan? Mungkin kita pernah lihat di video misalnya ada orang yang penampilannya umum mereka beli mobil mahal. Nah, kita nggak bisa menilai orang itu dari penampilan. Jadi kepada siapapun konsumen yang datang itu dilayani dihormati dengan baik. Kemudian dengan bahasa yang sopan. Kadang-kadang kalau di bank itu kan dilatih ya gimana caranya ini dan mau apa, mau beli apa enggak, tapi kan informasi hanya kan hanya bisa ngomong mau beli apa bu bukan begitu. Ada yang biasa saya bantu bu, ibu mau milih yang rasa apa ya, mungkin informasinya itu beda dengan di rumah atau dengan kemudian tergantung cabenya. Iya, terus ada yang apa punya banget juga. Jepang, Vietnam pun ada sekarang.
Kalau yang itu kemarin kan itu tahu jalan itu ya. Oh iya, tadi nggak Nggak ada di Bapak kok. Kalau kita rasa pengen bapaknya. Dibuat sebelah juga sebelah. Yang buat sebelah selalu bawa. Enak loh tapi belum semua. Minta kuasnya itu. Pedasnya sampai berapa? Kenapa nggak jual sebelah juga Mbak? Dijual aja Pak. Iya. Khusus yang masak Khusus banget. dia capek-capek dia dari pagi ke sore. Udah terbiasa sih. Ini pintar masak soalnya. Enak soalnya. Tinggal dalam dengan cetrek. Oh iya. Kalau esnya siapa yang pernah nyoba? S. Bisa ya dia. Pola Ani. Ani sama Mbak Dwi. Berarti Pak Kimo ini puasa combo ya? Iya. Semuanya. Kita itu tuh menguasai promo. Mengambil promo bukan Pak. Ya, kan. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Mbak? Maksudnya didiskusikan atau bosnya galak gitu, gajinya dinaikin. Itu saudara. Wah, ada yang Di hadapan kita semua. Ini ketahuan udah konten kreatif. Iya. Ini ketawa perusahaan company cloud. tapi buat itu deh Pak, buat TikTok deh. Itu saran. Sama kalau waktunya kalian nggak juga sih Oh, iya, Karena Bapak nggak punya admin kan. aku yang nggak. Sayang aja kalau ada yang pesen tapi kelewat ya. Karena yang sering handle itu kesana nanti dan nanti lupa. Jadi nggak rekrut kalian lagi Pak. Kalian kasih vitamin ini ya, vitamin pengingat. Cocok kan? Ini aja, risma aja. Bagian dapur. Nah, aku bagian tawarin aja. Gue kalau Esther, tapi Esther kudu diingat lah, perbaiki. Kopi itu dia. Nanti kita lagi baru dia. Istilah kodok lah, diam-diam dan tidak ada. Dan lari langsung ini. Kemarin tuh Pak Ino bilangnya Esther, kan aku bilang, aku pikir Esther ini semacam apa? Nama Esther itu loh. Esther, jadi aku mikirnya Esther ini alat apa dalam perusahaan ada suatu alat namanya Esther. Alat kan mbak, tambah alat ya. Esther Pak. Terus baru ini Dia Esther. sama pakai baju. Tapi tuh kalau di tempat Pak Ino tuh rapi loh, dikasih seragam. Iya. Kita jarang ya kita melihat kayak gitu. Kesannya tuh, iya itu kayak dikasih seragam tuh kesannya profesional. Saya cuma satu, pakai sepatu seragam. Iya. Senyum. Karena emang kita sebagai customer tuh kalau pelayanannya senyum ya, itu mungkin ya mas, karena kadang dari segi rasa tuh biasa aja, tapi kalau misalnya pelayanannya bagus pasti kita datang lagi ke situ. Kalau dia senyum jadi manis. Iya, benar. Karena memang pelayanannya tuh kalau makanan ya selain rasa ya pelayanannya gitu. Satu kali dulu kita kok.